Keadaan Aceh semasa konflik sangat mencabar. Kehidupan sukar dan penuh sekatan. Kini generasi muda boleh menikmati kebebasan seperti warung kopi 24 jam, tiada pos pemeriksaan dan ruang sosial lebih terbuka berbanding masa lalu. Perubahan juga jelas dalam ekonomi dan masyarakat. Ruang pekerjaan lebih pelbagai termasuk sektor kreatif, aktiviti malam dan silaturahmi berkembang menjadikan Aceh lebih terbuka dan progresif. Tinjauan di Bandar Aceh dibuat untuk melihat harapan dan pandangan warganya. Kedamaian yang dinikmati hari ini adalah hasil daripada proses panjang dan penuh pengorbanan. Gerakan Aceh Merdeka GAM dan Republik Indonesia akhirnya mencapai persefahaman bersama menghormati proses perdamaian termasuk penyerahan senjata kepada Aceh Monitoring Mission AMM. Sementara Tentera Nasional Indonesia TNI menghentikan serangan terhadap GAM selepas perjanjian damai pada 15 Ogos 2005. Dan sampai saat ini saya tidak melihat ada bibit-bibit atau sesuatu yang dapat menyebabkan konflik itu berulang kembali. Mungkin 20 tahun yang akan datang itu kita belum tahu, tapi saat ini tidak ada. Malah, pihak antarabangsa turut hadir untuk meneladani pengalaman Aceh dalam mengekalkan perdamaian. Kalau kita melihat studi-studi di kawasan Asia, itu semacam Thailand, mereka datang ke sini untuk mempelajari bagaimana perdamaian Helsinki itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Kemudian dari Moro, Filipina juga pernah datang. Mereka juga mau tahu bagaimana Aceh itu sampai 20 tahun masih. Jadi saya lihat dan saya memperhatikan anak muda sekarang di Aceh itu sangat menikmati kondisi damai ini. Dan saya sangat ragu kalau mereka mau kembali ke situasi masa konflik. GAM juga memberikan ruang kepada golongan muda untuk menyertai aktiviti ekonomi dan industri kreatif di Aceh. Saya berterima kasih juga kepada para pejuang terdahulu, begitu sudah memberikan perdamaian ini yang luar biasa bagi kami untuk bisa terus berkarya, bisa terus melanjutkan pendidikan. Dan banyak juga peluang-peluang yang diberikan kepada anak-anak muda. Gubernur sekarang yang terpilih itu juga mantan Panglima GAM gitu. Artinya tidak ada lagi gap-gap atau tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang primitif, misalnya perempuan tidak boleh berkarya seperti itu. Jadi sudah mulai terbuka ruang untuk kita beraktivitas. Namun, di sebalik ketenangan ini, ada harapan mangsa konflik yang perlu diberi perhatian, terutama trauma mereka terhadap konflik. Kami menaruh harapan besar kepada pemerintah Aceh saat ini, karena saat ini gubernur, wakil, dan banyak sekali orang-orang yang dulu pernah berada di tubuh GAM gitu ya, menjadi pimpinan. Dulu GAM katanya berperang untuk keadilan, untuk martabat. Kami berharap semangat untuk memberi keadilan dan martabat kepada bangsa Aceh itu masih ada, dan kemudian mereka integrasikan dalam kerja-kerja mereka begitu, termasuk utamanya bagi korban-korban konflik atau korban-korban pelanggaran HAM masa lalu ini. Bagaimana mereka memikirkan masyarakatnya bisa hidup bahagia, baik secara psikologis. Ya, oke, kita bisa melupakan masa lalu atas pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh berbagai pihak lah saat konflik. Tapi di sisi lain kita butuh sebuah penanganan psikologis. Ada kejiwaan secara kolektif yang terganggu di Aceh. Warga Aceh juga mengharapkan agar diberi ruang untuk eksplorasi ekonomi demi memajukan wilayah termiskin di Pulau Sumatera itu.
Aceh cukup kaya dengan hartanya sendiri. Orang-orang Aceh di Malaysia banyak yang kaya, di Medan banyak yang kaya. Mereka sendiri pulang saja sudah cukup. Yang membangun Medan itu orang Aceh. Kenapa tidak bangun di Aceh? Malah isu rasuah juga perlu diberi perhatian, walaupun wujud usaha untuk membanterasnya. Merujuk kepada Indeks Pencegahan Rasuah dan Indeks Persepsi Anti Rasuah 2024, Aceh menunjukkan komitmen tinggi dengan nilai MCP 85.56% dan IPK 98.53%. Namun sekitar 70% kes rasuah masih berlaku dalam sektor penyediaan barang dan perkhidmatan. Kalau corruption itu tidak dibanteras, apapun dibuat, bagaimanapun pandai Prime Minister, bagaimana pandai sekolah tinggi, tak boleh. Itu dulu. Ingat tak dulu Dr. Mahathir bersih cakap amanah? Itu yang bikin Malaysia maju. That's the point. Tiada pihak yang inginkan konflik, melainkan soal ekonomi dan hak asasi mereka diranggut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita mengharapkan semangat perdamaian ini kekal bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Pak perang yang hana pirang, yang perang yang hana reda. Saya Akmal dan juru kamera Rizal Rahim melaporkan untuk Astro Awan.